Ini adalah prediksi dari media Inggris Portmo jelang laga Indonesia versus Australia. Menurut mereka, meski Indonesia berhasil meraih hasil imbang melawan Arab Saudi di partai perdana, mereka tetap yakin jika Australia yang kalah di laga perdana bisa meraih kemenangan mudah atas Indonesia. Namun namanya juga prediksi, bebas sih mereka mau meremehkan Indonesia, ketika di sisi lain, media seperti ESPN Australia justru menilai jika Indonesia sudah berubah dan bisa menyulitkan timnas Australia. Tak terkecuali Robbie Gaspar yang baru-baru ini menilai, jika Indonesia telah berubah, jika dulu Indonesia pasti kalah lawan Australia, sekarang semua peluang terbuka lebar untuk pasukan Shin Tae-yong. Memimpin pasukan perang 10 September 2024 pada jam 7 malam waktu Indonesia Barat, timnas Indonesia bakal menjalani laga krusial menghadapi salah satu raksasa Asia lainnya, yakni timnas Australia. Meski bermain di kandang, laga ini tak akan mudah bagi Indonesia, terkhusus karena timnas Australia juga datang dengan motivasi besar. Seperti kata bintang mereka Jackson Irvine, setelah kalah di Bahrain, mereka akan memberikan segalanya di Jakarta untuk tetap menjaga peluang Australia menembus putaran final secara langsung dari grup C. Namun sebaliknya, motivasi besar juga ada di tubuh timnas Indonesia yang ingin membuktikan jika kita memang sudah layak untuk bersaing dengan negara-negara top level di sepak bola Asia, seperti Arab, Australia, hingga timnas Jepang, dengan tujuan lolos ke putaran final Piala Dunia. Indonesia sendiri datang ke laga kontra Australia malam nanti dengan penuh kepercayaan diri tinggi di laga terakhir menghadapi Arab Saudi yang punya kualitas setara dengan Australia. Timnas mampu menahan Arab 1-1 setelah gol Ragnar Oratmangun disamakan oleh timnas Arab. Di laga itu, meski Arab lebih menguasai bola, Indonesia mampu melepaskan 8 tembakan dengan 2 percobaan tepat sasaran, di mana hasil imbang tersebut membuat pasukan dari Shin Tae-yong hanya kalah 1 kali dalam 6 pertandingan kualifikasi Piala Dunia AFC terakhir mereka. Jelas itu bagus. Hal yang kemudian membuat pelatih timnas Indonesia Coach Shin Tae-yong percaya jika Indonesia bisa mengalahkan Australia. Saya tidak bisa bicarakan taktik di sini, tetapi kita bisa lihat dari FIFA ranking. FIFA rank Australia 20-an, kita 130-an. Kita mau menyerang pun pasti ujung-ujungnya akan lebih banyak bertahan. Mungkin saja 6-4 penguasaan bola. Tapi saya sebagai pelatih timnas Indonesia bagaimanapun akan memikirkan solusi untuk itu. Tentu akan jadi laga sulit bagi kami. Tapi para pemain kami tidak akan pernah menyerah. Status laga home juga akan jadi hal yang baik bagi kami, ujar Shin Tae-yong, sumber SCTV. Di sisi lain, legenda Australia yang juga pernah main di sepak bola Indonesia, Robbie Gaspar, menegaskan jika timnas Australia tidak boleh meremehkan Indonesia. Pasalnya, ia melihat jika timnas sudah banyak berubah saat ini. Dikutip dari ulasannya bersama ESPN, Robbie menegaskan, jika dulu Indonesia sudah pasti kalah saat menghadapi tim seperti Arab atau Australia, sekarang semua sudah berbeda. Dengan hasil imbang melawan Saudi, hal itu tidak pernah terdengar di sepak bola Indonesia. Dulu mereka pasti kalah. Jika tidak mampu meraih hasil seperti itu, menurut pengalaman saya, Indonesia belum pernah bermain dengan baik. Mereka hebat di kandang sendiri, tetapi saat bertanding mereka kesulitan. Ada beberapa tanda yang sangat bagus untuk sepak bola Indonesia. Shin sedang membangun tim yang sangat bagus, ungkap Robbie Gaspar, sumber ESPN Australia. Perpaduan bintang muda Serie A, Eredivisie, dan MLS. Dalam ulasan tersebut yang cukup menarik, media ESPN menyoroti alasan kenapa timnas Indonesia tidak sama seperti dulu. Menurut ulasan dari ESPN, ada beberapa hal yang telah berubah dari Indonesia. Hal pertama adalah bagaimana mereka memiliki banyak bintang-bintang muda. Sejak Shin Tae-yong mengambil alih kursi pelatih timnas Indonesia di tahun 2020, pelatih asal Korea itu telah berinvestasi pada pemain-pemain muda. Dan itu berhasil saat pemain seperti Rizky Ridho, Witan, hingga Marcelino bisa tampil di level yang sangat tinggi. Selanjutnya,
Shin Tae-yong menarik banyak pemain Indonesia yang bermain di luar negeri, mulai dari Belanda atau Eredivisie hingga MLS, di mana Martin Paes baru saja bermain. Selain itu, kita juga punya bintang Serie A, Jay Itzas, serta pemain yang bermain di Liga Inggris. Dan jelas, hal-hal ini membuat Indonesia tidak sama lagi seperti sebelumnya. Indonesia punya skuad mewah, di mana sebagian besar pemainnya kini bermain di luar negeri. Jay Itzas memimpin pasukan perang. We didn't score in the game. But yeah, now the level is really good in the team. We're feeling really good, and we are really confident to beat Australia tomorrow. So yeah, we're not scared of any team now. Lihatlah interview dari Justin Hubner. Apa yang dia katakan? Dengan penuh percaya diri, Justin ini yakin jika timnya sudah meningkat secara pesat. Kita kedatangan pemain-pemain yang meningkatkan kualitas tim dan percaya bahwa Australia bisa dikalahkan. Dan tentu tak ada tim yang ditakuti Indonesia sekarang. Itu adalah mentalitas yang sangat kuat. Justin Hubner menunjukkan bahwa ia siap melakukan segalanya di lapangan. Karena ia yakin ini lebih dari sekedar permainan, melainkan perang untuk harga diri bangsa. Di sini, Jay Itzas akan memimpin pasukan timnas. Kapten baru tim Garuda tersebut akan jadi leader atau pemimpin yang mengatur semua pemain di lapangan. Tentu, Jay diharapkan bisa melakukan seperti apa yang ia lakukan di laga kontra Arab Saudi. Mulai dari menjaga pasukannya dalam duel, hingga meningkatkan motivasi mereka untuk bertarung. One team, one desire, hearts full of fire, days of blood and sweat. Di laga nanti, Australia yang dikenal dengan kekuatan fisik dan pengalaman di turnamen internasional tentu diunggulkan dalam pertandingan ini. Namun sekali lagi, mereka tidak bisa menganggap enteng timnas Indonesia. Apalagi dengan dukungan lebih dari 65.000 supporter fanatik di GBK, Indonesia memiliki keuntungan psikologis yang tak bisa diabaikan. Atmosfer intens di stadion akan menjadi faktor yang mempengaruhi mental para pemain. Jadi malam ini Indonesia bukan hanya bertanding untuk 3 poin, tetapi juga untuk membuktikan bahwa mereka adalah tim yang patut diperhitungkan di Asia. Akankah Indonesia memberikan kejutan besar malam ini? Semua akan terjawab saat peluit panjang berbunyi di Gelora Bung Karno. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.